Halo, shalom jemaat Tuhan. Apa kabar semua? Kita sangat bersyukur kita dapat berjumpa pada kebaktian online pada kali ini. Amin. Walaupun di sekitar kita dapat mendengar banyak berita, kabar yang sangat merisaukan. Tetapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita harus berdoa, kita harus yakin bahwa tiada satu pun yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Amin. Mari semua jemaat Tuhan, kita siapkan diri kita naikkan pujian kita kepada Yesus. Hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Halo, mari kita terus memuji Tuhan. Haleluya. Go! Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sama-sama katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat,
Tuhan, pada pagi hari ini Yesus kami datang Tuhan. Kami bawa hati kami Yesus, jiwa kami untuk Engkau Bapa. Saat kami ingat Tuhan kematian-Mu Yesus, kasih-Mu Tuhan kepada dunia ini, kepada kami menjadi kuat ya Bapa. Hanya Engkau Tuhan yang terindah Tuhan dalam kehidupan kami. Yes. Ku tertuju ke Kalvari, Yesus mengorbankan diri, tangan kakinya terluka, penyelamatku disalibkan. San tubuhnya berbaring di ruang kubur, tertutup pintu gerbangnya. Sang Mesias pun menunggu. Mari kita puji nama Yesus. Oh, pujilah, oh puji Dia selamanya, sampai masa akhir hidupku. Ku puji Kau Tuhan. Di waktu fajar ketiga, Sang Putra surga pun bangkit. Mana sengatmu hai maut, tinggi-tinggilah Sang Raja. Oh, marilah puji namanya, oh puji Dia selamanya, sampai masa akhir hidupku. Puji Kau Tuhan, oh puji, oh puji. Selamanya, sampai masa akhir hidupku. Puji Kau Tuhan. Biarkan kembali lagi, gelap tertusuk mentari. Aku telah dikuduskan, bangkit dan memandang Yesus.
Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Apa kabar? Saya berharap saudara dan saudari berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Terus setia di dalam mengikuti Tuhan, terus setia membangunkan imanmu dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan terus mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu saya ingin ajak saudara untuk siapkan hati saudara untuk memberi uang persembahan saudara kepada Tuhan. Dan sebelum itu saya akan berdoa untuk uang persembahan kita pada pagi hari ini. Beri yang terbaik, beri dari hatimu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini. Kami bisa datang di hadapan Engkau, memuji, menyembah Engkau Tuhan di dalam kebaktian online ini. Dan pada saat ini Tuhan kami mau siap memberi. Biarlah kami memberi dari hati kami Tuhan untuk membangunkan kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa buat firman Tuhan yang kami akan dengar sebentar. Urapi kami Tuhan, urapi telinga dan hati kami untuk kami bisa menangkap dan mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebaktian ini, firman Tuhan yang kami akan dengar dan juga uang persembahan sebentar kami berikan kepadamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan saudara. Haleluya. Tuhan kita sungguh baik sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berapa minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang membangun di atas dasar para nabi dan para rasul, di mana Yesus Kristus sendiri sebagai batu penjuru. Dan itu dikatakan dalam Efesus 2 ayat yang ke-20, yang telah dibina di atas para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sendiri sebagai batu penjuru. Jadi kita sangat bersyukur hidup kita telah belajar bahwa hidup kita dibangun di atas para nabi dan rasul, dibangun oleh pengajaran mereka, dibangun oleh wahyu dan pengetahuan tentang firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk dibicarakannya kepada kita. Saudaraku, kita juga mengerti bahwa kita juga telah belajar bahwa firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul dan ataupun hamba-hamba Tuhan itu adalah benih firman Tuhan dan kebenaran Tuhan yang punya potensi yang dinyatakan kepada kita. Jadi saudaraku, apa yang Tuhan mau lihat ketika firman Tuhan, ketika benih firman Tuhan itu disimpan ataupun diberikan kepada kita, Tuhan mau kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Karena benih firman Tuhan itu adalah benih ilahi, adalah kekuatan Allah yang disimpan ataupun ditanam dalam hati kita ketika kita mau tunduk dan mau belajar akan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Mari saudaraku, kita belajar menghormati dan menghargai kata-kata ataupun firman Tuhan itu yang diberikan kepadamu, karena itu adalah pemberian yang sempurna daripada Bapa. Oleh itu saudaraku, kita harus belajar untuk mengingatinya agar kita bisa mengerjakan keluar apa yang menjadi keinginan Tuhan. Saudaraku, kita juga belajar minggu lalu bagaimana ketika kita menerima perkataan firman Tuhan, ramai di antara kita bergumul, ramai di antara kita berusaha untuk melakukan keluar perkataan Tuhan. Dan pergumulan ini membuat kita menjadi orang-orang yang taat, menjadikan kita orang-orang yang bisa mengerjakan keluar perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan sungguh luar biasa. Jadi pada pagi hari ini saudaraku, kita terus mau diberkati oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan yang sangat penting dan kunci untuk kita menghasilkan buah, sehingga kita bisa melihat bagaimana rancangan Tuhan, bagaimana kehendak Tuhan, isi hati Tuhan dinyatakan dan kita lakukan keluar, sehingga melalui kita ramai orang di luar sana akan mendapat berkat. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita akan belajar satu topik, yaitu mengerti perkataan Tuhan untuk menghasilkan buah. Mengerti perkataan Tuhan untuk menghasilkan buah. Sebagai orang Kristen saudaraku, firman Tuhan yang disampaikan dan kita terima sangat penting dan sangat perlu kita mengerti. Kenapa saudaraku? Karena perkataan Tuhan itu adalah perkataan yang luar biasa, yang adalah kekuatan Tuhan. Di mana benih firman Tuhan yang kita telah pelajari bahwa dia memiliki tujuan Tuhan, dan benih ini harus bertumbuh dan perlu dikerjakan keluar sehingga kita menghasilkan buah. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, ketika saudara dan saya tidak mengerti akan firman Tuhan, ini sangat bahaya. Mengapa saudaraku? Sebab musuh ataupun si durjana ataupun si iblis, mereka berusaha untuk mengambil ataupun mencuri benih yang tertanam dalam hati kita. Karena si iblis tahu bahwa
perkataan Tuhan itu adalah benih ilahi, adalah kekuatan Allah yang bisa, saya ulangi, yang bisa menghancurkan kerajaan kegelapan, yang bisa menghancurkan kuasa mereka, yang bisa menghancurkan rancangan mereka untuk menghancurkan kita, saudaraku. Jadi sangat penting kita mengerti bahwa firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu harus tertanam. Kita perlu memahami, kita perlu mengerti supaya ia menjadi kekuatan untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga iblis ataupun si durjana itu tidak bisa mengambilnya dalam kehidupan kita. Saudara yang seiman dalam Tuhan, ini sangat penting untuk kita bisa memahami atau bisa mengerti firman Tuhan. Kita perlu minta daripada Tuhan, izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu ketika firman Tuhan ditaburkan dan ditanam hatimu. Milikilah hati yang benar-benar mau dibangunkan oleh Tuhan, hati yang subur, sehingga ketika firman Tuhan ditanam dalam hatimu, ia benar-benar tertanam lalu bertumbuh sehingga menghasilkan buah buat kerajaan Tuhan. Matius 13 ayat 18 hingga 19 saya akan bacakan. Matius 13, 18 hingga 19, saya akan bacakan di sini. Oleh itu, dengarlah maksud ibarat penyemai ataupun penyemai benih. Apabila seorang mendengar perkabaran kerajaan Allah dan tidak memahaminya, akan datang si durjana menyambar apa yang telah ditabur di dalam hatinya. Orang inilah yang menerima benih di tepi jalan. Haleluya. Makanya saudaraku, ketika firman Tuhan ditaburkan dalam hati kita, ketika kita sambil lewat dan tidak mau mengerti apa yang firman Tuhan yang diucapkan kepada kita, maka si durjana datang menyambar benih itu sehingga ia tidak bisa tertanam dalam hati kita. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, Paulus adalah sebelum dia menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa, Saulus ketika itu dia begitu mau menghancurkan kebenaran firman Tuhan. Dia mau karena dia merasakan diri benar, karena dia tahu bahwa dia memiliki hukum dalam hidupnya, dia tahu tentang culture atau budaya orang-orang Yahudi. Dia tahu law ataupun hukum Taurat, dia melaksanakannya keluar, namun dia membenci orang Kristen, dia membunuh orang Kristen, dan dia berusaha untuk pergi ke tempat-tempat orang Kristen untuk menganiaya mereka. Kenapa saudaraku? Karena Paulus tidak bertumbuh di dalam kebenaran yang sebenarnya, yaitu apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Makanya saudaraku, dia melawan kebenaran, dia sanggup menganiaya dan membunuh orang lain. Ini kita lihat di sini, iblis coba untuk merampas, iblis berusaha mengambil kebenaran yang Paulus dengar supaya ia tidak bisa bertumbuh di dalam kebenaran. Saudara yang seiman dalam Tuhan, jika kita tidak mengerti akan hal ini, musuh di dalam kerajaan kegelapan, musuh dalam kerajaan kegelapan akan datang mencuri kata-kata Tuhan sehingga kita tidak bisa bertumbuh dengan efektif dan produktif. Jadi sangat penting saudaraku, kita perlu benar-benar menerima perkataan Tuhan. Mengertilah sehingga kita bisa bertumbuh. Karena tidak, si iblis akan datang mencuri benih dalam firman itu dalam hati kita supaya kita tidak bisa mengerti dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Inilah yang iblis suka. Kalau kita baca dalam Mazmur 82 ayat yang ke-5 hingga yang ke-7, Mazmur 82, 5 hingga 7, katakan seperti ini. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti. Mereka merayau dalam kegelapan. Semua asas bumi sudah goncang. Aku berkata, kamu ialah Tuhan. Dan kesemua kamu ialah anak Allah, ialah anak yang maha tinggi. Tetapi kamu akan mati seperti manusia dan jatuh seperti seorang anak raja. Saudaraku, dalam ayat ini, dalam Mazmur ini, Tuhan sedang berbicara bahwa menjelaskan kepada kita isi hatinya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita mesti mengerti dan kita mesti memahami dan kita mesti mengaminkan ini. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak Allah yang maha tinggi.
Dan kita harus menyadari di mana kita harus menjalani kehidupan ini sebagai anak-anak Allah dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Inilah kebenarannya, inilah pemahamannya, inilah kebenaran firman Tuhan yang tertanam dalam hatimu untuk kita terima bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Allah yang maha tinggi. Tetapi saudaraku, firman Tuhan juga mengatakan bagi mereka yang tidak tahu dan tidak mengerti akan firman Tuhan, mereka akan mati seperti manusia biasa. Oh, haleluya. Jadi saudaraku, kita perlu mengerti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tuhan mau kita mengerti supaya benih firman Tuhan yang tertanam dalam hati kita menjadi benih firman Tuhan yang memiliki potensi yang luar biasa hingga berbuah sehingga menghasilkan buah yang luar biasa. Di mana ketika kita mengerti hal ini, kita bisa melakukan banyak hal yang luar biasa karena benih firman Tuhan itu adalah benih yang luar biasa, saudaraku. Jadi hari ini saudara, kita perlu mengerti bahwa kita bukanlah anak-anak kegelapan, anak-anak yang merayau-rayau di dalam gelap, tetapi kita adalah anak Tuhan, anak Allah yang maha tinggi. Namun pada saat kita tidak mengerti hal ini, firman Tuhan mengatakan bahwa engkau dan saya sedang berjalan di dalam kegelapan. Tidak tahu arah tujuan dan tidak tahu kemana Anda pergi. Oleh itu saudaraku, kita perlu tahu dan mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan buat kita supaya kita tahu bagaimana kita bertumbuh. Haleluya. Saudaraku, ramai orang Kristen, mereka tidak mau mengerti firman Tuhan. Mereka tidak tahu siapa diri mereka karena mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan, mereka tidak mau mengerti, mereka tidak mau mengizinkan Tuhan, Roh Kudus untuk memberikan mereka pengertian akan firman Tuhan. Akhirnya mereka tidak bisa bertumbuh dan mereka berjalan di dalam kegelapan seumur dan sepanjang hidupnya. Saudaraku, memahami firman Tuhan itu adalah kunci untuk kita menghasilkan buah. Saya ulangi, memahami firman Tuhan adalah kunci untuk kita menghasilkan buah. Kita baca dalam Kolose 1, 9 hingga yang ke-10. Kolose pasal 1, 9 hingga yang ke-10. Oleh itu, sejak kami mendengarnya, kami juga tidak putus-putus mendoakan kamu dan memohon supaya kamu dipenuhi pengetahuan tentang kehendaknya dalam segala kebijaksanaan dan pengertian rohani. Kami mendoakan demikian supaya hidupmu layak di hadapan Tuhan dan kamu mendapat sepenuhnya keredaannya dalam segala hal, membuahkan manfaat dalam setiap pekerjaan yang baik, bertambah-tambah mengenal Allah. Jadi saudaraku, kunci untuk kita berhasil dan menghasilkan buah di dalam setiap pekerjaan yang baik, yaitu kita perlu mengerti akan kebenaran Tuhan. Maka Rasul Paulus ketika ia mendengarkan dalam ayat ini, dalam Kolose ini, ketika ia mendengarkan jemaat di Kolose sudah percaya Tuhan, sudah menjadi orang Kristen, Rasul Paulus mau memberitahukan mereka, bukan saja mereka mengerti ataupun memahami ataupun telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka menjadi orang percaya. Tapi Rasul Paulus mau mereka mengerti bahwa mereka juga adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Maka itu Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose bahwa aku sendiri mendoakan kamu agar kamu dipenuhi dengan pengetahuan tentang kehendaknya, agar kamu benar-benar tahu bahwa kamu perlu menghasilkan buah untuk Tuhan. Supaya kamu bisa hidup layak di hadapan Tuhan dan mendapat sepenuhnya keredaannya dan membuahkan manfaat dalam setiap pekerjaan baik dan bertambah-tambah mengenal Allah. Paulus ingin menjelaskan dan memberitahukan kepada jemaat di Kolose, tidak cukup hanya percaya. Kamu perlu memahami, kamu perlu tahu bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Kamu harus tahu bahwa menjadi orang Kristen tidak hanya percaya, tetapi mengerjakan keluar kepercayaan saudara, firman Tuhan yang saudara dengar, untuk saudara menghasilkan buah. Orang Kristen harus menghasilkan buah. Itu sebabnya Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat di Kolose yang percaya, saya mendoakan kamu, supaya kamu dipenuhi dengan segala kehendaknya dan segala kebijaksanaan, serta pengertian rohani. Supaya mereka bukan saja menjadi orang Kristen, tetapi berbuah di dalam pekerjaan perbuatan mereka. Haleluya. Ya saudaraku, kita telah mendengar firman Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita memahami. Kita sudah menjadi orang Kristen begitu lama saudaraku.
Kita sudah mendengarkan firman Tuhan setiap minggu. Kita juga membaca firman Tuhan. Dan kita memahami, saudaraku. Kita tahu bahwa kita adalah anak-anak maha tinggi. Tetapi tidak cukup kalau kita tidak mengerti akan Tuhan. Tidak cukup kalau kita tidak mengeluarkan atau mengerjakan pekerjaan atau mengerjakan firman Tuhan dalam hidup kita sehingga menghasilkan buah. Tuhan mau kita mengerjakan keluar karena kita mengerti. Kita mengerjakan keluar sebab kita paham akan firman Tuhan. Jika tidak, hidup kita seperti hanya sebuah slogan. Kita percaya Tuhan, kita percaya mujizat Tuhan, kita percaya berkat Tuhan, kita percaya Tuhan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Tetapi kita sendiri tidak mengalaminya. Kenapa? Karena firman Tuhan itu hanya sebagai slogan dalam hidupmu. Saudaraku, orang Kristen harus menikmati, harus mengalami Tuhan, harus mengalami mujizat Tuhan, harus mengalami kemenangan, harus mengalami lawatan Tuhan. Oleh itu saudaraku, kita perlu mengerti dan bijaksana mengerti akan firman Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, hikmat dan pengertian adalah kunci untuk kita menghasilkan buah. Mintalah dari Tuhan. Ketika saudara menerima firman Tuhan, ketika saudara menerima perkataan Tuhan daripada hamba Tuhan, daripada nabi dan rasul, minta kepada Tuhan pengertian dan hikmat supaya saudara mengerti, supaya saudara tahu bagaimana menghasilkan buah, bagaimana bisa menyatakan Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Kita baca saudaraku dalam Matius 13 ayat yang ke-23. Matius 13 ayat yang ke-23 mengatakan, tetapi orang yang menerima benih di tanah yang subur ialah orang yang mendengar firman itu dan memahaminya. Lalu menghasilkan 100 kali, 60 kali, bahkan 30 kali ganda. Haleluya, saya ulangi saudaraku. Tetapi orang yang menerima benih di tanah yang subur ialah orang yang mendengar firman itu dan memahami. Lalu menghasilkan 100 kali, 60 kali, bahkan 30 kali ganda. Jadi di sini ditekankan bahwa hikmat dan pengertian sangat penting. Karena itu adalah kunci untuk kita menghasilkan buah. Menghasilkannya dengan berlipat kali ganda. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat. Bukan hanya mendengar, tetapi kita perlu bijaksana untuk berhasil. Amin. Jangan jadi orang Kristen yang menjadi pendengar. Firman Tuhan mengatakan orang yang menjadi pendengar sahaja, mereka adalah orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang menyebabkan hidupnya di dalam keadaan terombang-ambing dan tidak tahu bagaimana membuat keputusan dalam hidupnya dan tidak tahu menghadapi masalah yang datang. Saudaraku, maka perlunya pemahaman akan firman Tuhan karena itu adalah kunci untuk kita berhasil. Amin saudaraku, keberhasilan itu sangat penting pada tingkat pemahaman kita tentang firman Tuhan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka kita perlu memahami firman Tuhan. Jangan hanya dengar sebelah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu bahaya saudaraku. Kita menjadi orang Kristen sudah lama tapi masih tidak matang di dalam kerohanian. Kita jadi orang Kristen bertahun-tahun dalam gereja tetapi masih minum susu. Tidak mau makanan yang keras, tidak mau pengertian. Mereka tidak peduli akan kerohanian mereka. Mereka hanya mengejar hal-hal apa yang mereka suka. Tetapi akhirnya ketika badai datang, masalah datang, mereka murtad dan tinggalkan Tuhan. Mereka persalahkan Tuhan, mereka persalahkan diri sendiri dan mempersalahkan orang lain. Itu sebabnya kita perlu pemahaman untuk kunci kita menghasilkan buah. Berapapun gandanya, Tuhan sanggup memberikan kepadamu ketika kita memahami apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Saudaraku, jadi ini sangat penting. Kita perlu efisien dan produktif dalam menghasilkan buah. Yang pertama, yang saya katakan tadi, kita mesti paham akan firman Tuhan. Barulah kita tahu bagaimana menjalankan keluar firman Tuhan. Perlu paham, izinkan Roh Kudus memberikan pemahaman dalam hatimu, dalam hidupmu. Akan firman Tuhan yang kau dengar, supaya engkau mengerti akan firman Tuhan lebih efisien dan lebih produktif. Engkau lebih efisien dalam melakukan sesuatu, engkau lebih produktif menghasilkan banyak buah. Engkau dapat menghasilkan banyak hal yang luar biasa memberkati orang.
Makanya saudaraku, izinkan Roh Kudus memberikan engkau pemahaman. Jangan mengeraskan hatimu. Pada saat kita menerima perkataan Tuhan, jangan keraskan hatimu. Karena kalau kita keraskan hati, firman Tuhan mengatakan orang yang hatinya keras, orang hatinya yang membatu, ya ketika dia dengar firman Tuhan, mereka bersuka cita, mereka berseronok, mereka rasa diberkati. Tetapi firman Tuhan itu hanya bertumbuh sebentar, lalu mati. Kenapa? Ketika badai datang, ketika masalah datang, yang menghimpit, kekhawatiran dunia menghimpit, kekayaan dunia menghimpit, lalu benih itu mati. Kenapa saudaraku? Karena mereka mengeraskan hati mereka. Mereka hanya sebentar bersuka cita, akhirnya masalah datang, persekitaran mereka mempengaruhi mereka, persekitaran negatif mempengaruhi mereka, akhirnya benih itu mati dan mereka tidak bisa bertumbuh dengan produktif. Jadi saudaraku, jika kita hanya banyak mendengar firman Tuhan dan tidak mengerti, ini membuat kita tidak tahu bagaimana melakukan keluar firman Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, ada orang berkata, oh tunggu saya paham, baru saya mau melakukan keluar firman Tuhan. Tunggu saya paham benar-benar, baru saya mau melakukan keinginan Tuhan, saudaraku. Kita perlu tahu bahwa ketika kita mendakapi firman Tuhan dengan iman, ketika kita menerima firman Tuhan dengan roh Tuhan yang ada dalam hidup kita, maka kita bisa mengerti. Ketika kita mendakapi, atau ketika kita meresponi firman Tuhan dengan hati yang lembut, sudah pasti benih itu pasti akan berbuah. Selagi masalah datang begitu besar, semakin kita kuat, semakin kita berakar seperti rumah yang didirikan di atas batu. Badai datang, gelombang datang, taufan datang, ribu datang, rumah itu tetap berdiri teguh. Inilah orang-orang yang memiliki hati yang jujur di hadapan Tuhan, hati yang lembut, hati yang mau ditaburkan oleh firman Tuhan dan mengerjakan keluar, saudaraku. Jadi ini sangat penting. Ketaatan untuk melakukan keluar perkataan firman Tuhan akan membuat saudara berhasil. Jadi ketika saudara mendengar firman Tuhan, belajarlah taat melakukannya. Ketika saudara mendengar firman Tuhan dan Roh Kudus berbicara untuk saudara melakukan keluar firman Tuhan, belajar taat. Belajar mentaatinya supaya engkau bisa melihat hal-hal yang luar biasa dikerjakan oleh Tuhan melalui firman yang saudara taati itu. Belajar mentaati. Ketika Petrus dan teman-temannya satu ketika dia pergi menjala ikan. Semalaman mereka menjala ikan, seekor ikan pun mereka tidak dapat. Dan ketika itu mereka sudah mengemaskan jala mereka dan untuk mau pulang ke rumah. Lalu Yesus datang. Dia naik ke perahu Petrus dan teman-temannya dan dia mulai mengajar, memberikan perkataan Tuhan, memberikan perkataan firman Tuhan, memberikan kata-kata dorongan, memberikan isi hati Tuhan kepada mereka. Lalu setelah selesai Yesus berbicara, dia menyuruh Petrus, katakan Petrus, pergilah engkau, tolaklah perahumu ke dalam dan tebarkanlah jalamu. Petrus tahu bahwa sudah semalaman dia menjala ikan tetapi tidak mendapat seekor pun. Tetapi Petrus sadar bahwa yang menyuruhnya adalah Tuhan. Yang menyuruhnya adalah anak Allah. Yang menyuruhnya adalah, apa yang didengar itu adalah perkataan Tuhan yang menyuruhnya untuk melakukan sesuatu yang baginya tidak mungkin. Tetapi Petrus belajar taat. Lalu dia membawa teman-temannya untuk pergi ke dalam bersama dengan Tuhan dan dia menjala ikan di danau itu. Akhirnya dia mendapatkan begitu banyak ikan. Firman Tuhan mengatakan perahu Petrus hampir tenggelam. Kenapa saudaraku? Karena Petrus mentaati apa yang dibicarakan oleh Tuhan. Haleluya. Dalam Lukas 5:4-6 mengatakan, Lukas 5:4-6, setelah selesai mengajar, setelah Yesus selesai mengajar, dia berkata kepada Simon, tolaklah ke air yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Tuhan, semalaman kami coba sedaya upaya tetapi tidak dapat menangkap apa-apa. Ini yang kita harus perhatikan ya. Yang terakhir, tetapi karena kata-kata engkau itu, maka aku menebarkan jala. Haleluya. Petrus walaupun sudah semalaman tidak menangkap ikan. Karena dia tahu bahwa perkataan Tuhan yang dia terima. Dia pergi melakukan
apa yang menjadi keinginan Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan Yesus, Petrus dan teman-temannya, walaupun dia tidak mengerti pada mulanya apa yang Yesus katakan, firman Tuhan katakan, dia pergi juga dan mentaati apa yang menjadi keinginan Tuhan. Maka saudaraku, kalau kita lihat, ketika kita menerima firman Tuhan, dan kita tahu bahwa ini yang harus kita lakukan, ini yang Tuhan telah bicarakan kepada kita, kita harus melangkah dengan iman. Dan di situ kita akan mengerti bahwa Tuhan ingin melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara, seperti Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup Petrus dan teman-temannya. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika kita menerima perkataan yang mungkin bagimu mustahil, dan kita tahu bahwa itu adalah perkataan Tuhan, kita tahu bahwa itu adalah kehendak Tuhan, belajar saja mentaatinya, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu hal yang luar biasa. Saudaraku, ketika Petrus mendengar dan mentaatinya apa yang diarahkan oleh Tuhan, Petrus sadar bukan mujizat yang besar yang Tuhan ingin nyatakan kepadanya, tetapi panggilan Petrus jelas dalam hidupnya bahwa Tuhan mau menjadikan dia bukan penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Makanya ketika Petrus taat, dia tahu bahwa perkataan Tuhan ini membuat dia mengubah destininya dari penangkap ikan menjadi penjala manusia. Haleluya. Maka sangat penting bagi kita, ketika kita belajar mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui nabinya, melalui rasulnya, melalui hamba-hamba Tuhan, yang diucapkannya kepada kita perkataan Tuhan, ketika kita mendengar dan mentaatinya, ia akan mengubah destinimu. Amin saudaraku, sesuatu yang kau tidak pernah sangka, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu, ketika kita belajar mentaati perkataan Tuhan. Saudaraku, banyak orang berkata, saya mendengar firman Tuhan, saya sudah mendengar dia berkhotbah, pendeta berkhotbah, tapi saya tidak mengerti juga. Kenapa saudaraku? Karena saudara mengeraskan hatimu dan tidak mau taat. Saudara rasa tercapar, saudara rasa ini tidak logik, ini tidak masuk di akal. Tetapi yang tidak dimasuk di akal lah, itulah yang menyebabkan saudara akan menjadi orang yang luar biasa. Saudaraku, jadi kita perlu taat. Ketaatan bermula ketika kita paham akan perkataan Tuhan. Matius 13 ayat yang ke-15. Matius 13 ayat yang ke-15. Kerana hati ini telah buntu. Saya ulangi ayat ke-15, Matius 13 ayat yang ke-15. Kerana hati umat ini telah buntu. Mereka pekakan telinga dan pejamkan mata. Kalau tidak demikian, mereka tentu melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, dan mengerti dengan hati. Lalu berpaling kepadaku dan aku menyembuhkan mereka. Jadi saudara, firman Tuhan memberitahukan kita bahwa Tuhan telah memberikan kita mata untuk melihat firman Tuhan, telinga untuk mendengar firman Tuhan, dan hati untuk mengerti. Jadi tidak ada alasan kita tidak mau memahami firman Tuhan. Mengapa hati mereka buntu? Karena mereka sengaja, firman Tuhan mengatakan bahwa mereka sengaja pekakan telinganya, menutup telinganya. Mereka sengaja tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau melihat firman Tuhan, dan tidak mau mengerti dalam hati mereka. Jadi saudaraku, apa yang berlaku, hati mereka buntu dan mereka tidak tahu bagaimana mentaati firman Tuhan. Tidak mungkin orang bisa mentaati firman Tuhan kalau mereka tidak mengerti firman Tuhan. Tidak mungkin saudaraku. Kenapa hal ini berlaku? Sebab masalah kita sendiri. Kita sendiri yang tidak mau dengar firman Tuhan. Kita sendiri yang tidak mau melihat firman Tuhan. Tidak mau memahami dalam hati kita. Sehingga Tuhan mengatakan hati mereka telah buntu. Jadi kita perlu membuka hati kita. Membuka mata dan telinga kita untuk mengerti firman Tuhan. Persoalannya apakah Anda mau mengerti atau tidak? Adakah saudara mau mengerti atau tidak terpulang kepada saudara. Mari kita baca dalam Efesus 4, 17 hingga ayat yang ke-18 sebagai ayat yang terakhir. Oleh itu, aku berkata demikian dan bersaksi demi Tuhan, janganlah lagi kamu hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, menurut pikiran yang sia-sia. Akibatnya daya pengertian mereka dimalapkan dan diri mereka tersisih daripada kehidupan Allah. Karena
kejahilan mereka karena kedegilan hati mereka. Jadi saudaraku, kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan ketika kita tidak mengerti dan mengabaikan kebenaran firman Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan terputus, kehidupan Tuhan dalam hidup kita terputus. Firman Tuhan mengatakan kehidupan kita tersisih dari Allah. Jadi berapa orang berkata, saya tidak ingin pergi ke gereja karena saya ini berdosa, saya ini orang yang tidak layak. Saudaraku, kalau kita mengerti bahwa Tuhan mencari orang yang berdosa, maka gereja ini adalah tempat saudara datang, bukan tempat saudara melarikan diri. Saudaraku, karena ketika kita datang kepada Tuhan dan mau mengerti akan Tuhan, Tuhan sentiasa ada di mana saudara ingin ada. Tuhan sentiasa ada untuk saudara. Tuhan sentiasa ada untuk masalah saudara. Tuhan sentiasa ada untuk pekerjaan saudara. Tuhan sentiasa ada untuk keluarga saudara. Tuhan sentiasa ada untuk pergumulan saudara. Tuhan sentiasa ada untuk ujian yang saudara hadapi hari ini. Tuhan sentiasa ada bagi sakit penyakitmu. Dan Tuhan ingin menyembuhkan dan Tuhan ingin memulihkan saudara dan saya. Datanglah kepada Tuhan. Ketika kita tidak mengerti akan Tuhan, Ia akan memisahkan kita dari kehidupan Tuhan, maka semua pemikiran dan hati kita menjadi sia-sia. Saudaraku, oleh itu saya mendorong saudara, marilah kita menghasilkan buah, karena ia sangat penting. Berbuahlah supaya kita bisa memiliki kehidupan Tuhan, supaya kita memiliki pemahaman akan Tuhan. Ketika kita tidak mempunyai pengertian akan Tuhan, walaupun kita ini orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita akan, firman Tuhan mengatakan kita seperti orang-orang biasa. Kita akan mati seperti orang biasa. So Tuhan mau kita mengerti bahwa kita perlu kebijaksanaan memahami firman Tuhan supaya kita bertumbuh menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Untuk saudaraku, ini sangat penting. Alkitab mengatakan mereka tidak mengerti karena hati mereka mengeras dan akibatnya mereka terputus dari kehidupan Tuhan. Untuk saudaraku, saya mendorong jemaat Tuhan yang ada di gereja ini dan juga penonton-penonton yang ada di rumah pada hari ini. Mari kita berharap, mari kita menyerahkan benar-benar kehidupan kita, supaya kita benar-benar mengerti firman Tuhan yang kita terima, supaya kita bisa mentaatinya, supaya kita bisa mengerjakan keluar setia dengan apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidupmu. Sangat penting umat Tuhan harus mengerti firman Tuhan, supaya kita bisa bergerak maju, menghasilkan buah dengan berlipat kali ganda, bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang yang di sekitar kita meresponi, orang-orang di sekitar kita akan diberkati oleh apa yang Tuhan ingin bicarakan dalam hidupmu. Haleluya. Tuhan kita sungguh luar biasa. Mari saudara, kita benar-benar mengasihi Tuhan dan mengerti firman Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan bahwa betapa pentingnya firman-Mu dalam hati kami. Kami perlu mengerti firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ketika kami mengerti, kami memahami, kami bisa mentaatinya. Karena benih firman Tuhan ada potensi ilahi, ada kekuatan Tuhan di dalamnya. Ketika kami mengeraskan hati kami, ketika kami tidak mau meresponi firman Tuhan, si iblis, si durjana kata firman Tuhan akan datang menyambar firman Tuhan dalam hati kami. Sehingga Tuhan kami tidak bisa mengerti rancangan Tuhan, kami tidak bisa mengerti kehendak Tuhan, sehingga kami tidak bisa mengerti isi hati Tuhan. Oleh itu Tuhan, mari Tuhan hamba-Mu berdoa buat setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Biarlah Tuhan kami membuka hati kami, sehingga Tuhan firman Tuhan benar-benar tertanam dalam hati kami, dan kami mengerti dan melakukan keluar firman Tuhan, sehingga kehidupan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami menjalankan keluar kehidupan anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang maha tinggi, supaya kami bisa Tuhan menjalankan Tuhan keluar apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hati kami. Berkati Tuhan umat-Mu, berkati Tuhan jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini, sehingga kami bertumbuh mengenali Tuhan lewat firman Tuhan yang kami dengar setiap minggu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau memberikan kami pengertian dan pemahaman akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah Tuhan firman ini benar-benar tertanam dan kami bisa mengerti dan melakukan keluar firman-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan yang ada di rumah pada saat ini, yang sakit hamba-Mu ikhtiarkan kesembuhan. Oh haleluya, yang mengalami Tuhan Yesus persoalan kehidupan Tuhan,
hamba-Mu istiharkan damai sejahtera Tuhan. Engkau buka jalan, Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, dalam keadaan yang kekurangan Tuhan, Engkau buka berkat-berkat-Mu Tuhan. Engkau membuka pintu untuk mereka bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang mengalami persoalan hidup, masalah rumah tangga. Tuhan, Engkau campur tangan, biarlah benih firman-Mu bekerja dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu serahkan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Sing to